Hai, kayaknya kalau misalkan kita ngomongin soal negara demokrasi di negara kita, kayaknya perkembangan dan juga situasi demokrasi Indonesia hari ini di penghujung tahun 2023 cukup sangat memprihatinkan, ya kan? Kita yang katanya negara hukum, justru hari ini hukum sangat mudah untuk dimainkan, dijadikan alat untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Demokrasi yang hari ini katanya bisa menjamin hak kebebasan akan hak sipil, kebebasan berpendapat, mengungkapkan saran dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara. Tapi justru hari ini rakyat-rakyat yang cukup progresif untuk memperjuangkan hak-hak sipil justru menjadi korban akan intimidasi dan juga brutalitas yang dilakukan oleh negara, oleh aparat kepolisian, or something like that. Dan kalian tahu, menurut Economic Intelligence Unit, Indonesia itu masih tergolong dalam demokrasi yang sifatnya cacat dan tertinggal dari negara Malaysia, Timur Leste, dan juga Thailand. Gue setuju kalau misalkan negara kita, negara Indonesia sudah keluar dari era kediktatoran militer Soeharto dan melakukan reformasi di beberapa medan, salah satunya adalah di bidang hukum. Namun faktanya ya itu tidak cukup juga untuk menjawab terutama terkait dengan akses dan hak rakyat Indonesia untuk menikmati hak-hak sipil, hak budaya, politik maupun sosial di negara kita yang justru sebaliknya sangat rentan untuk didiskriminasi, dikriminalisasi, bahkan juga terdapat kekerasan yang dilakukan oleh negara, oleh aparat kepolisian maupun tentara. Salah satunya adalah banyaknya kasus penangkapan dan juga kriminalisasi terhadap aktivis yang masih sering terjadi di Indonesia, paling banyak dialami oleh rakyat Papua. Gue gak bakalan capek untuk menyampaikan ini, karena I think this is really important untuk kita semua sadar bahwasanya saat ini kita sudah tidak bisa dengan bebas berekspresi di negara yang katanya demokrasi. Kasus yang menjerat Fathia Mauli Dianti dan juga Bang Haris Azhar itu berawal dari ekspresi yang disampaikan melalui salah satu podcast di YouTube milik Bang Haris yang melibatkan Mbak Fathia sebagai salah satu speaker, di mana pembahasannya itu tentang hubungan konflik bersenjata dan bisnis pertambangan di Papua yang berhasil diinvestigasi sejumlah organisasi masyarakat sipil, pembela HAM, dan juga pembela akan lingkungan itu sendiri. Hasil riset tersebut kemudian menjadi basis analisis data pengiriman, penempatan, dan juga operasi militer yang menyebut-nyebut salah satunya adanya dugaan Menteri Koordinator Kemaritiman dan juga Investasi yakni Bapak Luhur Binsar Panjaitan terlibat dalam bisnis pertambangan di sana. Namun penelitian tersebut, hasil riset tersebut justru dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi para pembela HAM yakni Mbak Fathia dan juga Bang Haris Azhar dengan dasar pencemaran nama baik. Kalau sudah seperti itu, kita nantinya perlu tutorial kayaknya negara perlu ngasih tutorial bagaimana caranya rakyat menyampaikan pendapat, saran, kritik terhadap kebijakan negara atau sebagaimana kasus yang saat ini sedang berjalan. Tanggal 8 Januari tahun 2024 nanti adalah pembacaan putusan akhir yang mana hakim akan memutuskan apakah Mbak Fathia dan juga Bang Haris Azhar ini dibebaskan atau justru sebaliknya. Kalau misalkan kayak gitu, kayaknya kita perlu tutorial dari negara. Bagaimana tutorial untuk bisa rakyat menyampaikan pendapat yang baik agar tidak dikriminalisasi. Karena jelas-jelas hal yang berupa penelitian, riset saja itu bisa dikriminalisasi. Terus kalau misalkan kayak gitu, kita mau menyampaikan pendapat, saran, kritik atas kebijakan negara, misalkan itu gimana? Biar kita nggak dikriminalisasi atau biar kita nggak dijerat dengan hukum.